Ratusan ribu orang lintas agama dari berbagai daerah penuhi kawasan Monas mendukung kemerdekaan bagi Palestina. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan ini sore bersama saya Fazilah Khairunisa. Ribuan orang dari berbagai daerah dan lintas agama memadati kawasan Monas, Jakarta Pusat untuk mengikuti aksi damai bela Palestina. Sejumlah tokoh pun hadir dan mengecam keras serangan Israel di Palestina serta mendesak kemerdekaan bangsa Palestina. Ribuan orang dari beragam kalangan dan berbagai daerah memadati kawasan Monas, Jakarta sejak Minggu pagi. Tak hanya umat muslim, massa dari berbagai agama lainnya juga turut ambil bagian dalam aksi damai bela Palestina. Sejumlah tokoh pun hadir, di antaranya Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Ketua DPR RI Puan Maharani, hingga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Satu persatu mereka menyampaikan orasinya di hadapan massa. Kita juga menyerukan Amerika menghentikan dukungannya kepada Israel. Dan Israel akan sadar akan kemanusiaan dan semua kita semua. Mari kita semua bersatu. Dan juga rakyat Palestina bersatu. Tanpa persatuan sendiri di rakyat Palestina, maka perjuangan ini tidak akan berhasil. Kita semua di sini mendoakan. Semoga semua ini berakhir. Semua kedamaian akan kita capai. Dan semua kembali kepada kemerdekaan yang kita ciptakan. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya berdiri di sini sebagai Ketua DPR RI menyampaikan, mengutuk dan menyampaikan sikap tegas saya menolak kekejaman agresi militer bangsa Israel yang telah membombardir pemukiman penduduk, rumah sakit, sekolah-sekolah, rumah-rumah ibadah seperti masjid, gereja dan lain-lainnya, serta bentuk ketidakadilan lainnya kepada rakyat dan bangsa Palestina. Aksi ini untuk menunjukkan sikap Indonesia yang mengutuk keras agresi Israel di Palestina. Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan berdoa bersama agar rakyat Palestina bisa kembali hidup dalam damai. Izinkan kami dari Permabudi, Persatuan Umat Buddha Indonesia, kami hadir di sini untuk mendukung aksi rakyat Indonesia bela Palestina. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sini bisa membebaskan dan juga bisa membela Palestina dan juga save humanity. Sejak 7 Oktober 2023, setidaknya sudah lebih dari 18.000 rudal yang diluncurkan Israel ke Palestina. Lebih dari 9.000 tewas, di mana sebagian besar diantaranya adalah anak-anak. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara di hadapan masa aksi damai bela Palestina, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan puisi yang ia tulis sendiri berjudul Palestina Saudaraku. Puisi itu mengundang haru para peserta aksi. Semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza.
ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Demikian Ibu dan Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah tuntutan juga disampaikan oleh tokoh lintas agama saat menggelar aksi bela Palestina di kawasan Monas. Salah satunya yaitu meminta Mahkamah Internasional untuk menyelidiki genosida Israel ke Palestina, serta mengajak rakyat Indonesia untuk memboikot produk-produk milik Israel. Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, mencermati secara seksama tragedi kemanusiaan atas Gaza, Palestina, akibat agresi, kekejaman dan kezaliman Zionis Israel yang telah menimbulkan ribuan korban baik wanita maupun anak-anak, baik tenaga medis maupun wartawan, rusaknya prasarana umum, baik sekolah maupun rumah sakit, serta tempat ibadah baik masjid maupun gereja. Demi kemanusiaan yang adil dan beradab, kami yang berhimpun dalam aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menuntut agar perang segera dihentikan dan agar dilakukan penyelidikan internasional atas kejahatan kemanusiaan dan perang oleh Israel untuk diajukan ke Mahkamah Internasional. 2. Demi kemanusiaan, perdamaian, dan keadilan. Sementara itu, relawan dari Indonesia yang berada di wilayah Gaza, Palestina menanggapi langsung aksi jutaan masyarakat lintas agama yang melakukan solidaritas bela Palestina. Berikut cuplikan pernyataan Muhammad Hussein, relawan asal Indonesia. November 2023. Pertama, berbahagialah bahwa berkumpulnya kalian di Monas hari ini adalah bukti nurani antum semua masih berfungsi dengan baik. Keberadaan antum semua dalam aksi ini berarti bahwa akidah dan keimanan teman-teman masih terjaga. Bukan seruan panitia yang membuat saudara-saudara semua datang hari ini, tapi Allah Ta'ala ialah yang telah memilih kalian semua untuk berada di Monas hari ini. Allah Ta'ala menguatkan hati saudara-saudara, memampukan jasad saudara-saudara, dan meringankan langkah antum semua untuk tiba dalam aksi ini. Masya Allah. Ini bukan sekedar aksi bela Palestina, tapi ini adalah aksi mempertahankan, memperjuangkan wajah, wibawa, kemuliaan, dan kehormatan seluruh umat Islam di dunia. Derap langkah jutaan kaki massa peserta aksi hari ini bermulai di Monas, namun insya Allah akan berakhir di pelataran Masjidil Aqsa dalam waktu yang sangat dekat. Takbir, Allahu Akbar. Kedua, saudara-saudara, bersuaralah dengan lantang, dengan kencang sekencang-kencangnya. Yang terjadi di Gaza hari ini bukan semata-mata perang. Ini adalah pembantaian. Ini adalah genosida.
karena Zionis telah keluar dari kode etik sebuah pertempuran, melanggar semua batas kemanusiaan dengan mentarget sipil, anak-anak, dan wanita. Rumah-rumah warga dibom bersama para penghuninya. Pengungsian-pengungsian dihantam beserta para pengungsinya. Bahkan rumah sakit dihancur leburkan luluh lantah sekalian bersama para dokter-dokternya, tim medis, dan seluruh pasien yang sedang dirawat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Zionis Israel terus menggempur Gaza meski korban hampir mencapai 10.000 jiwa. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.